Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 mata kuliah pemrograman paralel akan mendemonstrasikan kode dan memperlihatkan proses instalasi dari MPI. Jadi ini merupakan untuk memenuhi tugas besar mata kuliah pemrograman paralel, yaitu mengimplementasikan MPI atau Message Passing Interface atau antarmuka penyampaian pesan. Selanjutnya, mari kita lihat proses instalasi dari program MPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan instalasi dari SDK MPI. Langkah pertama yang kita harus lakukan adalah yaitu mengunjungi website dari Microsoft. Kemudian kita harus mencari SDK MPI, lalu kita klik download. Nah, jika sudah kita klik download, kita checklist semuanya. Kemudian kita klik download. Jika sudah kita mendownloadnya, kita akan menginstal terlebih dahulu yang file AX-nya. Untuk pemilihan partisi bebas. Jika sudah, kita install file kedua yaitu yang MSI atau SDK-nya, lalu kita next. Untuk pemilihan directory sama seperti tadi yaitu bebas. Dan selanjutnya kita harus melakukan konfigurasi dari MPI tersebut di Microsoft Visual Studio. Oke, itulah tadi proses instalasi dari program MPI yang kami buat. Selanjutnya, lanjut ke demo kode yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baiklah, di sini sebelum kita masuk ke kode program, di sini kita harus menginstal fungsi MPI agar tidak terjadi error. Pertama-tama itu yaitu kita ke menu Devidence, klik kanan, terus ke Manage Nugget Package. Kemudian di browser kita ketikkan mpi.net. Kemudian install. Setelah diinstal, maka fungsi dari MPI tersebut dapat digunakan. Selanjutnya, untuk kode program selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan kode program. Yang pertama adalah di sini ada using system dan juga using MPI. Using system ini berfungsi untuk mengimport namespace system yang berisi kelas dasar .NET. Kemudian using MPI ini berfungsi untuk mengimport namespace MPI yang berisi kelas dan metode untuk menggunakan message passing interface. Kemudian selanjutnya di bawahnya itu ada kelas program static void main string.args. Pada fungsi kelas program ini berfungsi untuk mendeklarasikan kelas program. Kemudian di bagian static void main string args ini berfungsi untuk mendefinisikan metode main yang merupakan titik awal eksekusi program. Args adalah parameter untuk menerima argumen baris perintah.
Selanjutnya itu di bawahnya ada MPI, Environment Grant RefArch Communicator. Untuk kode program tersebut itu berfungsi untuk memulai lingkungan MPI. RefArch itu untuk menunjukkan argumen yang diteruskan ke lingkungan MPI. Dan communicator adalah objek yang memungkinkan komunikasi antar proses. Lanjut ke kode program selanjutnya itu ada int peringkat sama dengan communicator.length titik koma, dan juga ada int ukuran sama dengan communicator.size titik koma. Untuk int peringkat sama dengan communicator.length itu berfungsi untuk mengambil peringkat atau length dari proses saat ini. Kemudian di bawahnya itu ada int ukuran sama dengan communicator.size titik koma, itu berfungsi untuk mengambil ukuran atau total jumlah proses dalam communicator. Baik, untuk kode program selanjutnya saya serahkan pada rekan saya. Baik, berikutnya ada if peringkat sama dengan 0, yaitu yang berfungsi untuk mengecek apakah proses ini adalah proses master peringkat 0. Kemudian ada console write line yang dimana yang berfungsi untuk menampilkan pesan bahwa proses master telah dimulai. Kemudian ada string daftar utang sama dengan string dan seterusnya, itu berfungsi untuk mendefinisikan array daftar utang yang berisi daftar utang yang akan didistribusikan ke proses worker. Kemudian ada for integer is sama dengan 0 kurang dari i, yaitu berfungsi sebagai melakukan iterasi melalui setiap elemen dalam daftar utang. Kemudian ada integer peringkat worker yang berfungsi untuk menentukan peringkat worker yang akan menerima utang. Kemudian ada i persen ukuran kurang 1, yaitu mendistribusikan utang secara bergilir ke worker. Plus satunya itu memastikan peringkat mulai dari 1 karena peringkat 0 adalah master. Kemudian ada communicator send yang berfungsi untuk mengirim utang ke worker yang ditentukan dengan tag. Kemudian ada for integer i sama dengan 1 yang berfungsi untuk melakukan iterasi untuk menerima pengakuan dari setiap worker. Kemudian ada string pengakuan, yaitu berfungsi untuk menerima pesan pengakuan dari worker manapun dengan tag 1. Kemudian ada console write line, master menerima yang berfungsi untuk menampilkan pesan pengakuan yang diterima dari worker. Kemudian kode program berikutnya saya serahkan kepada teman saya. Oke, baiklah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari kode program di atas. Selanjutnya ada proses worker, di mana terdapat kode console.writeLine, di mana terdapat ini merupakan bagian else yang berfungsi untuk cabang eksekusi jika proses writeLine yang fungsinya pesan bahwa proses worker dengan peringkat tertentu telah dimulai. Kemudian ada string utang sama dengan communicator.receive string, di mana string utang ini berfungsi untuk menerima utang dari proses master atau peringkat 0 dengan tag 0. Kemudian ada console writeLine worker peringkat, di mana berfungsi untuk menampilkan pesan bahwa worker telah menerima utang tertentu. Kemudian ada sistem trading.tradeSlip dalam kurung 1000, di mana berfungsi untuk mensimulasikan proses penagihan utang dengan menghentikan eksekusi selama 1 detik. Kemudian ada komunikator.send, di mana fungsinya untuk mengirim pengakuan ke proses master dalam kurung peringkat 0 dengan tag 1 dan menyatakan bahwa utang telah ditagih oleh worker. Kemudian ada blok untuk menutup else,
kemudian lalu blok menutup blok run, kemudian ada menutup blok main, dan tanda untuk menutup kelas program. Program ini adalah implementasi sederhana dari model master worker menggunakan MPI di C#. Proses master mendistribusikan tugas atau utang ke worker dan menerima pengakuan setelah tugas selesai. Setiap worker menerima tugas, memprosesnya, dalam contoh ini hanya tidur selama 1 detik, dan mengirim kembali pengakuan ke master. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya yaitu proses mendemonstrasi program ya ke dalam MPI, yaitu dengan cara pertama klik kanan pada Solution Explorer, kemudian open folder in File Explorer, yaitu untuk masuk ke dalam foldernya yang berada di File Explorer. Kemudian masuk ke dalam folder berikut ini, baru masuk ke dalam bin, debug, net 6.0. Nah, pada folder ini kita buka CMD dengan cara seperti ini. CMD. Nah, setelah masuk, untuk dapat merunning atau menjalankan aplikasinya, yaitu dengan cara ketik komen yaitu seperti berikut, mpi exec, kemudian garis n, dan masukkan jumlah core yang akan digunakan, yaitu 5. Saya di sini menggunakan 5 core. Selanjutnya, ketik nama dari file program tersebut, yaitu di sini saya memberi nama program itu yaitu kelompok _4_ pemrograman _parallel.exe. Kemudian jalankan. Nah, setelah menjalankannya, maka akan muncul hasilnya, yaitu karena saya telah membaginya dalam 5 core. Core pertama yaitu master, core kedua yaitu worker 3, core ketiga yaitu worker 1, core keempat yaitu worker 4, dan core kelima yaitu worker 2. Nah, di sini yang duluan menyelesaikan prosesnya yaitu worker 1. Worker 1 di sini telah menyelesaikan dia punya tugas, makanya di sini dia pertama kali muncul di atas. Yang dimana worker 1 menerima utang dari utang 1. Kemudian worker 4 di sini menyelesaikan juga, tapi setelah worker 1 dengan teks yaitu worker 4 menerima utang 4. Kemudian worker 3 menerima utang 3, dan worker 2 menerima utang yaitu utang 2. Nah, setelah itu master akan menerima utang dari worker 4. Karena di sini master duluan menerima duluan menerima proses dari worker 4. Kemudian di sini master menerima utang 1 dari worker 1. Kemudian master menerima utang 2 dari worker 2. Kemudian master menerima utang 3 dari worker 3. Jika saya mengetikkannya kembali, maka hasilnya akan berbeda lagi. Kenapa ini bisa berbeda? Karena di sini prosesnya itu, hasilnya itu tidak berdasarkan dari urutan dari urutan dari workernya, tidak berurutan hasilnya sebenarnya. Kayak ini worker 3 duluan memulai, worker 1 duluan memulai, kemudian worker 3, kemudian worker 2, kemudian worker 4. Hasilnya tidak berurutan karena hasilnya ini berdasarkan dari core mana yang duluan menyelesaikan prosesnya. Begitupun jika saya mengetikkannya kembali, pasti hasilnya akan berbeda lagi. Nah, cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai mendemonstrasi kode program yang merupakan program penagihan utang
Sekaligus juga tadi ada proses instalasi. Sekian dari kami, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.